skema. Ya, oke. Boleh saya lanjutkan, Mbak Ya, Priska? ya silakan. Skema yang menarik adalah skema saya dengar dari sebulan yang lalu gitu, ketika Pak Jokowi ke China gitu, Pak Ridwan Kamil sudah di sana saya dengar. Lalu saya dapat kabar bahwa skema Golkar memang ada di Prabowo, tapi Ridwan Kamil akan keluar, akan bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Itu saya sudah Oke. dapat bocoran sebulan yang lalu. Apakah benar atau tidak ya kita lihat saja. Makanya hari ini Oke. muncul nama Ridwan Kamil itu begitu. Ya. Nah, Mbak Priska. Ini menarik loh, bentar. Saya nanti ke Bung Eriko, putaran Ya. terakhir saya ke Bung Doli dulu. Benar atau enggak nih tadi bisik-bisik yang didengar oleh Bung Ujang, dan apa maknanya dimajukannya pendaftaran ini bagi Golkar, dan bagaimana pula hitung-hitungannya untuk Pilpres, dan akankah istiqomah ke Pak Prabowo begitu, Bung Doli? Singkat saja. Ya, kalau soal sebetulnya jadwal pendaftaran ini kita sudah mengetahui ketika kita waktu itu sepakat semua untuk menerima Perpu ya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apalagi kami yang di Komisi 2 DPR RI yang kemudian membahas waktu itu, ini adalah konsekuensi logis ya dari diterbitkannya Perpu. Karena waktu itu Perpu mengatur soal jadwal ulang kampanye, terus kemudian berapa lama soal pendistribusian dan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu dan segala macam. Jadi sebetulnya informasi ini buat Partai Golkar bukan sesuatu yang baru, dan ini sudah menjadi bagian dari perhitungan dan skenario kita. Jadi sebetulnya kami tidak ada persoalan dengan soal dimajukan atau jadwal yang sekarang sudah akan ditetapkan oleh KPU yang kemudian nanti akan dikonsultasikan dulu dengan Komisi 2 dan pemerintah gitu. Nah, juga ketika kemarin Partai Golkar membangun kerjasama ya dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan PKB yang kemudian PKB waktu itu kemudian merubah sikapnya, itu juga adalah bagian dari perencanaan dan keputusan serta strategi yang diambil oleh Partai Golkar. Nah, jadi sebetulnya kita tentu belajar ya bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang dengan sangat pertimbangan yang matang gitu. Jadi insya Allah sampai sejauh ini dan mungkin yang akan datang kita akan tetap konsisten dengan keputusan sebagai konsekuensi kita bekerja sama secara politik dengan Partai Gerindra yang memang sudah punya calon presidennya Pak Prabowo, kita akan di sana. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah kita kan sedang melakukan perundingan ya, terus kemudian pembicaraan yang intensif siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo. Nah, itu yang masih dibahas ya. Ya, dan seperti kesepakatan yang sudah dibangun, nanti kita akan bahas secara musyawarah bersama. Nah, kalau dilihat kan sekarang kan tinggal 2 partai ya, antara Golkar dengan Partai Amanat Nasional. Nah, kalau kami tetap konsisten sampai sekarang bahwa kami nominasi utamanya adalah Pak Hartarto, tentu dengan kerjasama yang sekarang secara resmi kita bangun. Ya. Oke. Ya. Oke, itu yang sekarang ditunggu oleh Golkar, masih akan dimusyawarahkan. Kalau PDIP apalagi yang ditunggu? Dan tadi soal Mbak Priska, berpengaruh atau enggak? Gimana, Bung Eriko? Mbak Priska, politik is the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di politik, kecuali menghidupkan orang mati. Nah, itu tidak mungkin, kan begitu. Tahun 2014, bagaimana kita bersama-sama dengan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, itu adalah kadernya Golkar. Satu hal Mbak Priska, dari mana Anda yakin bahwa semua ini sudah pasti mendaftar seperti itu, Kang Ujang, begitu juga Bung Doli? Pada saat nanti pendaftaran dibuka, sesuatu bisa saja terjadi. Apa yang tidak bisa terjadi di dalam dunia politik ini? Kalau kita melihat mencermati akhir-akhir ini, tidak pasti juga. Yang menyatakan diri sudah pasti malah belum pasti. Itu kalau yang kita lihat. Jadi sebenarnya ini sangat menarik. Tapi intinya beginilah Mbak Priska, bahwa jangan lupa partai-partai ini, PDI Perjuangan dengan kerjasama sangat menyadari, yang memilih itu rakyat, bukan elit politik. Yang mendaftarkan itu adalah partai politik dan sekumpulan partai politik. Yes, itu benar. Tetapi siapa yang memilih? Yang memilih rakyat. Nah, kalau kita lupa bahwa yang memilih itu rakyat, bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan ini atau memenangkan kompetisi ini? Nah, jadi kita lihat saja di dalam beberapa waktu ini, Mbak Priska, jangan-jangan yang tidak terduga, tapi jangan-jangan memang yang sudah ada, yang memang sudah terlihat saat ini menarik. Kalau Kang Ujang sebenarnya sudah tahu dia, cuman dia tidak mau membuka karena nanti nggak diundang lagi ke Kompas TV, kan begitu. Justru itu biar diundang terus Kang Ujang, Eriko sama Bung Doli. Beberapa hari lagi nanti saya kasih tahu lagi apa cluenya Mbak Priska. Oke.